Perkenalkan, saya Aprilia Sugianto dengan NPM akhir 003. Halo, perkenalkan nama saya Teresa Sintaji dengan NPM akhir 005. Perkenalkan, nama saya Neng Depi Sapitri dengan NPM akhir 007. Perkenalkan, nama saya Widya Dawati dengan NPM akhir 013. Perkenalkan, nama saya Nadia Tiana dengan NPM akhir 053. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar Faturrahman dengan NPM terakhir 054. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan respon dari situasi COVID-19 yang semakin intensif dan membawa dampak semakin dalam pada perekonomian. Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan, stimulus, dan pendanaan penanganan COVID-19. Salah satunya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu, rumah tangga, hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari COVID-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya. Secara umum, Program Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki 6 kebijakan utama, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, intensif bagi dunia usaha, dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lalu, apa yang dimaksud dengan pemulihan ekonomi nasional? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Pemulihan Ekonomi Nasional atau bisa disebut dengan PEN merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Artinya, kebijakan pemulihan ekonomi nasional ini merupakan suatu program yang dibentuk sebagai respon dari kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 maupun sebagai pencegahan serta stabilisasi ekonomi negara untuk mencapai kesejahteraan umum. Pemulihan ekonomi nasional ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Program ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional yang kemudian mengalami perubahan pada beberapa klausulnya sehingga kembali ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional ini dapat dilakukan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, serta penjaminan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Setelah itu, terdapat lanjutan bahwa pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu yang pertama, kebijakan percepatan belanja pemerintah, yang kedua, relaksasi pajak penghasilan, dan yang ketiga dan terakhir, pemulihan ekonomi nasional pada relaksasi APBN. Adapun 6 kebijakan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional, yang pertama kesehatan.
Dalam bidang kesehatan, dilakukan langkah yang cepat dan efektif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 untuk menyelamatkan nyawa masyarakat, termasuk tenaga kesehatan yang terinfeksi. Pada program PEN, membantu untuk stimulus alokasi penanganan wabah yang senilai 87,55 triliun, yang membantu untuk pengadaan alat tes, fasilitas kesehatan, fasilitas karantina, laboratorium, pengadaan alat pelindung diri atau APD, aktivasi rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat. Dalam komponen kesehatan, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dalam melakukan penanganan COVID-19. Selain itu, disiapkan juga santunan bagi tenaga kesehatan yang gugur di dalam menangani COVID-19. Kemudian, dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kelompok ekonomi rentan, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk premi asuransi BPJS untuk 30 juta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP. Yang kedua, perlindungan sosial. Melalui PEN Perlindungan Sosial, pemerintah menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menyediakan anggaran sebesar 203,90 triliun. Program yang tepat sasaran dapat membantu daya beli masyarakat dari kelompok menengah ke bawah dan rentan. Program tersebut diarahkan pada jutaan masyarakat yang bekerja di berbagai sektor berpenghasilan rendah, seperti petani, pedagang, buruh bangunan, pekerja pabrik, supir, nelayan, dan yang lainnya. Dukungan tersebut diwujudkan dengan program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan langsung tunai atau BLT dana desa, pemberian logistik, pangan maupun sembako, bantuan sosial sembako untuk Jabodetabek, dan bantuan tunai untuk non-Jabodetabek, perluasan kartu prakerja, bahkan bantuan tidak langsung seperti diskon tarif listrik rumah tangga. Yang ketiga, insentif usaha. Program ini memberikan dukungan khusus pada sisi usaha masyarakat yang diharapkan dapat mencegah kebangkrutan, menghindari PHK, dan mendorong aktivitas ekonomi agar tetap berjalan. Banyaknya usaha bisnis maupun industri yang mengalami kesulitan membuat pemerintah bergerak cepat guna mendorong para pelaku usaha untuk kembali menjalankan kegiatan bisnisnya. Pada hal ini, diberikannya insentif usaha serta insentif perpajakan pada dunia usaha guna mendorong sisi penawaran dengan total anggaran sebesar 120,61 triliun. Yang keempat, dukungan UMKM. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Melalui program PEN, pemerintah memberikan stimulus agar UMKM tetap bergerak sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi. Total dukungan untuk pelaku UMKM ini mencapai 123,46 triliun. Langkah yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam berbagai kebijakan, seperti insentif pajak ditanggung pemerintah atas PPh Pinal UMKM, restrukturisasi kredit UMKM, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM. Selain itu, UMKM juga diberikan kelonggaran dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit melalui program subsidi bunga ultramikro dan UMKM. Yang kelima, pembiayaan korporasi. Tidak hanya UMKM, pemerintah juga memberikan bantuan kepada korporasi, khususnya yang merupakan padat karya. Perusahaan yang bersifat padat karya dapat menerima fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, korporasi yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki peran penting sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi. Kinerja BUMN sangat terdampak karena adanya pandemi, padahal keberlangsungannya sangat penting untuk penyediaan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat, seperti pada PT KAI, PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, dan lain sebagainya. Total anggaran yang disalurkan melalui BUMN adalah senilai 53,57 triliun dalam bentuk penanaman modal negara dan talangan investasi untuk modal kerja. Yang keenam, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Untuk menjangkau secara luas dan komprehensif, program PEN melibatkan peranan Pemda dan sektoral kementerian lembaga seperti melalui tambahan dana insentif daerah, kemudian dengan dana alokasi khusus fisik untuk mendorong pembangunan fisik yang dapat menyerap tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, serta dilakukannya secara swakelola. Kemudian, pemerintah juga memperluas alternatif pendanaan bagi Pemda dalam bentuk pinjaman daerah yang disalurkan melalui PT SMI.
Realisasi PEN hingga 13 Mei 2022 sebesar 80,79 triliun rupiah atau 17,73% dari alokasi 455,62 triliun rupiah. Dalam hal ini, realisasi penanganan kesehatan sebesar 15,21 triliun rupiah, perlindungan masyarakat sebesar 51,9 triliun rupiah, sementara itu pemulihan ekonomi sebesar 14,48 triliun rupiah. Sejauh ini realisasi PEN telah memberikan dampak yang positif dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2022 sebesar 5,72%, yang jika dibandingkan dengan pada kuartil kedua 2022 sebesar 5,44%. Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif sampai dengan triwulan 3 2022 berada 6,6% di atas level kumulatif triwulan 1 hingga 3 tahun 2019. Selanjutnya terdapat kasus-kasus pelaksanaan 6 kebijakan utama program PEN. Terkait kesehatan, pemerintah melakukan upaya sosialisasi dan edukasi, penegakan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur hingga ke tingkat kelurahan. Hingga akhir tahun 2021, vaksinasi sudah mencapai angka tertinggi hariannya, yaitu 2,34 juta suntikan per hari. Terkait perlindungan sosial, per Mei 2022, program Keluarga Harapan diterima oleh 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Kartu sembako diterima 18,8 juta KPM, BLT minyak goreng diterima 20,3 juta KPM, sementara BLT desa diterima 6,5 juta KPM. Terkait insentif usaha, per Oktober 2021, realisasi insentif usaha mencapai 96%. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, dimanfaatkan oleh 81.890 pemberi kerja. Insentif PPh Pinal UMKM ditanggung pemerintah, digunakan 124.209 UMKM. Pembebasan PPh pasal 22 impor dimanfaatkan 9.490 wajib pajak bea masuk, serta PPN atas sewa unit mal ditanggung pemerintah. Terkait dukungan UMKM, pada tahun 2020, sebanyak 30 juta UMKM telah menerima insentif dukungan. Tercatat hingga tahun 2020 telah terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang, serta terdapat pula kenaikan 4,55 juta buruh informal. Terkait pembiayaan korporasi, ditargetkan mencapai 100 triliun rupiah kredit modal kerja sampai dengan 2021. Pemerintah telah melakukan penempatan dana restrukturisasi program padat karya, juga talangan investasi modal kerja BUMN untuk menyalurkan likuiditas kepada sektor real. Kemudian, pada sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda, dana sektoral dan pemerintah daerah atau Pemda telah disalurkan sebanyak 66,59 triliun per 2020. Khususnya adalah pada pemulihan sektor pariwisata yang mencapai 0,19 triliun rupiah pada tahun 2022. Dengan kesimpulan, perekonomian global sedang mengalami penurunan sejak adanya COVID-19. Begitu pula dengan Indonesia yang hanya membukukan realisasi pendapatan negara sebesar 31,21% pada triwulan kedua 2020. Pemerintah Indonesia memberlakukan program PEN sebagai stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya fokus pemerintah untuk memulihkan sektor kesehatan, perlindungan sosial, intensif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, program sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah pada masa pandemi ini. Dampak terhadap faktor-faktor tersebut dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, program PEN diperkirakan masih belum mampu memberikan stimulus positif bagi belanja pemerintah dan PDB. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.